Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah alihi wa sahbihi wa ala jami'i man tabi'a wa wala ba'du. Kalimat tauhid atau biasa disebut dengan kalimatul ikhlas adalah merupakan dakwah semua para nabi, semua para utusan, dari mulai nabi yang pertama yaitu Nabi Adam, dari mulai utusan yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai dengan nabi terakhir, rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di semua para nabi dari awal itu dakwahnya satu ajakan, yaitu mengajak pada kalimat tauhid. Tidak ada nabi satupun yang mengajak ke selain kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha mengandung dua ketetapan. Yang pertama, menafikan, meniadakan seluruh ilah, seluruh sesembahan. Kemudian yang kedua, menetapkan satu ilah yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah, yang layak dan wajib serta pantas disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang merupakan dakwah para nabi, sehingga dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walaupun hal tersebut sudah ditegaskan pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala pun ditegaskan firman Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi an la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna min qablika min rasulin, setiap saya kirim utusan sebelum engkau Muhammad, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW, setiap Allah kirim utusan, setiap Allah angkat satu utusan, setiap Allah mengangkat seorang utusan, illa nuhi ilaihi, pasti kami wahyukan kepadanya, kata Allah, an la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah kalimat tauhid ini disampaikan dan diperintahkan oleh Allah kepada seluruh para utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada orang kaum dimanapun, kaum siapapun, mulai dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Ibrahim, dan sampai kaum Nabi Muhammad SAW, ketika lepas dari dakwah ini, dari kalimat ini, maka berarti mereka sudah bukan muslim, sudah bukan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak bertauhid, artinya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akibat dari kalimat ini atau dampak baik positif maupun negatif dari kalimat ini adalah ada dua. Sehingga umat manusia di muka bumi sejak awal sampai nabi terakhir sampai sekarang dan ila yaumil qiyamah terbagi menjadi dua itu. Yang pertama, orang yang mengikuti dan menerima ajakan para rasul itu, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang disebut dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut dengan muwahhid atau mukmin atau muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang lepas dan tidak mau serta tidak menerima dengan ajakan tersebut, maka disebut dengan musyrik atau kafir atau munafik dan lain sebagainya. Jadi terbagi menjadi dua itu.
Kemudian tempatnya pun berbeda nanti di alam akhirat. Kalau yang muwahhid mukmin ya tempatnya diberi tempat surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang musyrik kafir diberi tempat di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul berpisah. Begitu pula dalam kehidupan di dunia ini bisa menjadi pemisah antara suami istri. Artinya bisa memisahkan antara suami istri kalimat ini. Ketika salah satu di antara suami istri, suami umpama muwahhid, suami menerima la ilaha illallah, kemudian istrinya tidak mau menerima, pasti harus berpisah. Itu dalam kehidupan duniawi. Begitu pula dalam kehidupan di bidang dari segi apapun. Maka ketika satunya berlandaskan atau menerima kalimat tauhid, sementara satunya tidak bisa menerima dan tidak mengamalkan kalimat tauhid, maka pasti tidak akan bisa bertemu dalam pertemanan, dalam pergaulan, dalam saling bersaudara pun, maka tidak akan bisa bertemu. Artinya walaupun bertemu, pertemuannya sebatas basa-basi, tidak bisa tidak bisa bil wala wal bara, saling muwalat, saling mengasihani, tidak ada kalau sudah tidak sama dalam satu kalimat tersebut. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam mendatangi Abu Talib, pamannya, itu saudara dari ayah beliau, saudara dari Sayyid Abdullah, jelang wafatnya, Rasulullah datang. Ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Lamma hadarat Abu Talib bin al-wafat, ketika Abu Talib, yaitu ayahanda dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, jelang wafat, Rasulullah datang. Dan pada saat itu di samping Abu Talib ada Abu Jahal, ada Utsbah, ada orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy yang lain. Rasulullah bersabda pada pamannya, ya angkul kalimatan ahajju biha indallah. Wahai pamanku, ayo Anda atau tolong ucapkan satu kalimat. Yang dimaksud yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Selebihnya saya yang membuat alasan dan berhujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting satu saja katakan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka orang-orang kafir Quraisy di sekitarnya berkata pada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, an millati abaik? Apakah Anda mau kalau dikatakan menyimpang dari agama nenek moyang Anda? Terus berproses itu, dan pada akhirnya Abu Talib, bal ala millati Abdul Muttalib. Saya berada pada agama Abdul Muttalib. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bersabda, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Itu kata Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah pada pamannya, atas dasar paman. Karena paman Nabi alaihissalam yang bernama Abu Talib itu sangat membackup dan membentengi Nabi dalam perjuangan Nabi. Tapi atas dasar ya keluarga. Maka Nabi bersabda, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, saya akan selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk engkau selama saya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada saat itu pula Allah turunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana linabiyyin wal mu'minuna an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu aba'ahum. Jadi tidak boleh seorang nabi dan orang-orang mukmin yang lain selain Nabi alaihi wasallam tidak boleh memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walau kanu abahum, sekalipun mereka adalah orang tua dan saudara atau apapun dari mereka. Artinya Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun untuk Abi Thalib, pamannya sendiri, karena sudah tidak menerima kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah tersebut. Dan Allah turunkan ayat setelah keadaan Nabi sangat bersedih, Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah pada orang yang engkau suka, tapi ketahuilah bahwa Allah yang akan memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hidayah di sini artinya hidayah taufik yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah irsyad, hidayah bimbingan, ke semua orang bisa memiliki, termasuk Nabi alaihi salatu wasallam. Difirmankan oleh Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad bisa memberi hidayah pada jalan yang benar. Nah, itu perbedaan hidayah. Jadi ada hidayah taufik, artinya menentukan bahwa orang itu betul-betul orang yang selamat dari neraka dan ahli surga atau ahli neraka. Itu hanya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya kalimat yang hanya disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu kalimat taufik. Firman Allah, ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayat banyak. Jadi hidayat diberikan kepada semua oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada orang kafir. Wa amma samudu fahadainahum walakin istahabbul 'ama 'alal huda. Jadi kaum Samud itu, kaum Nabi Saleh, sudah kami beri hidayah tapi mereka pilih kegelapan, pilih kesesatan daripada hidayah itu. Artinya itu hidayah irsyad, hidayah bimbingan. Nah, hidayah yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk mengislamkan pamannya itu hidayah taufik. Tadi dijelaskan, ditegaskan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kemudian tentang kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah teksnya secara tekstual langsung dinas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Artinya mansus qat'i. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah dan yakinilah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi merupakan dakwah semua utusan. Jadi secara tekstual, bukan konteks, bukan pemahaman, tapi tekstual ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian perintah Allah kepada Nabi Muhammad, wastaghfir li dzambika. Mohonlah ampun kepada Allah untuk dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Artinya perintah mohon ampun kepada Allah selalu itu diperintahkan juga kepada Nabi dan untuk umatnya. Artinya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon ampun kepada Allah untuk diri sendiri dan untuk
kaum muslimin muslimat. Sehingga teksnya atau bacaannya astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat atau lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimin wal muslimat. Itu banyak teks-teks untuk merupakan pemahaman daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Oleh karena itu, untuk mengarah pada tauhid, untuk melatih hati kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisi kehidupan kita. Dari segi kehidupan berakidah, dari segi kehidupan bermuamalah, dari segi kehidupan berinteraksi dengan makhluk Allah, yang itu harus kita tanamkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Mengikuti ayat yang tadi, perintah Allah kepada Nabi, caranya dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita dan untuk kaum muslimin muslimat. Yang penting bukan untuk orang yang tidak menerima kalimat tauhid. Itu artinya tidak untuk orang-orang kafir. Tidak boleh kita beristighfar atau memohonkan ampun kepada Allah untuk orang kafir. Tidak boleh. Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin juga dilarang untuk beristighfar, dilarang beristighfar memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang kafir, musyrik dan tidak mau menerima kalimat tauhid tersebut. Itu karena itu Nabi alaihissalam dilarang untuk beristighfar kepada Allah untuk pamannya sendiri, itu untuk Abu Thalib. Itu tentang kalimat tauhid, kalimat ikhlas yang merupakan kalimat ajakan atau dakwah semua para utusan sebelum Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kalimat tauhid itu juga merupakan pembebasan diri dari kesyirikan, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus jelas dipisah, baik dalam hati, dalam ucapan maupun dalam tindakan. Harus jelas dipisah. Ini tauhid, ini syirik. Ini di sini kita bertauhid, umpama kita salat. Maka salat kita setelah diperbaiki Islamnya, zahirnya, maka dalam hati diperbaiki tauhidnya. Artinya salat kita berlandaskan tauhid. Dan harus kita membuang embel-embel kesyirikan dalam salat. Apa syirik itu dalam salat? Syirik ya menyekutukan Allah. Kalau Nabi alaihissalam mencontohkan ar-riya'u tarkul amal li ghairillah wal amalu li ajli li ghairillah syirkun khafi. Jadi kita beramal riya itu sudah masuk wilayah syirik walaupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi ketika amal sudah diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah masuk wilayah kesyirikan. Artinya kita harus betul-betul menjaga tauhid itu dalam berucap, dalam meyakini, dalam tindakan. Umpama kita melakukan ibadah yang lain, puasa, zakat, harus kita menjaga tauhid, menjaga kalimat la ilaha illallah. La ilaha dalam ibadah, la ilaha dalam bermuamalah, la ilaha dalam bersaksi, illallah Subhanahu wa taala, kecuali karena Allah, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kalimat tauhid itulah Allah ciptakan seluruhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi saya tidak menciptakan seluruh jin dan seluruh umat manusia kecuali untuk menyembah atau menghambakan diri
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lepas dari kata-kata abdun, artinya ada orang yang merasa bukan abdun, merasa malik, merasa raja, nah itu sudah lepas, tergeser dari label yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah seorang abdun, hamba. Oleh karena itu ada seorang ulama dulu di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Pada saat Harun al-Rashid bepergian berjalan-jalan bertamasya, lalu ada seorang ulama panggil-panggil, ya Harun, ya Harun. Dipanggil Harun namanya, Harun al-Rashid agak ada perasaan tidak enak. Akhirnya ditanya, kenapa Anda panggil saya Harun, Harun? Maka orang itu, ulama itu, seorang alim itu balik bertanya, memang kenapa? Ya saya ini kan khalifah, saya ini raja. Ana malikun, saya raja. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya akan panggil Anda seorang raja. Silahkan, kata Harun al-Rashid. 1, apakah Anda bisa memperpanjang umur atau ajal Anda sedikit? Itu tidak bisa, kata Harun al-Rashid. Yang kedua, apakah Anda bisa menolak kedatangan malaikat maut? Tidak bisa. Yang ketiga, apakah Anda bisa berada di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Qala idzan anta mamluk wa lasta malik. Kalau begitu Anda bukan raja. Raja itu bisa mencipta, raja itu bisa memperpanjang umur, memperpanjang ajal. Raja itu bisa menolak kedatangan malaikat maut. Kalau Anda tidak bisa, berarti Anda hamba, bukan raja. Nah itu, setelah itu Harun al-Rashid semakin minta nasihat pada ulama tersebut. Zidni, tambahlah nasihatmu, tambah nasihat ini, tambah nasihat terus. Harun al-Rashid terus memperkaya hazanah ilmiahnya, hazanah keimanannya, memperkuat keimanannya dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang nasihat itu datangnya dari arah yang tidak terduga. Itu bisa memberi nasihat. Kadang dari ucapan kita sendiri bisa jadi nasihat pada diri sendiri ini. Untuk kemana? Untuk kita memperbaiki tauhid kita, karena jangan pernah merasa bahwa tauhid kita sudah baik, tauhid kita sehingga menyalahkan orang, sehingga orang lain dianggap syirik, yang orang lain dianggap musyrik, orang lain jangan. Tidak boleh seperti itu. Kita perbaiki tauhid kita. Tauhid itu sudah Allah wahidun fi dzatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'alihi. Jadi Allah Maha Tunggal dalam zat, Maha Tunggal dalam sifat, Maha Tunggal dalam pekerjaan. Jadi fi fi'lihi subhanahu wa ta'ala. Artinya Maha Esa, Maha Tunggal dalam zat, tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Itu kita harus yakin, wajib. Tidak ada, dan zat Allah tidak menyerupai apapun. Kemudian Allah Maha Tunggal dalam sifatnya, artinya tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah. Dan begitu pula sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kemudian Allah Maha Tunggal dalam perbuatan, tidak ada makhluk satupun yang memiliki perbuatan kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan kita, tindakan kita adalah perbuatan atau fi'lun min Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan oleh Allah, wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Jadi ketika Anda melempar, itu bukan Anda, itu Allah Subhanahu wa taala yang melempar. Itu satu hal yang mesti kita perbaiki setiap saat, setiap hari. Bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa betul-betul murni menuju kalimatul ikhlas tadi. Kalimat tauhid adalah kalimatul ikhlas. Hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala.
itu terus kita wajib melatih diri, melatih hati, melatih fikir untuk mengarah pada kalimat la ilaha illallah. Demikian insyaallah. الحمد لله